29 April 2022. Warga kota Changsha, Provinsi Hunan, sedang menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Terik matahari siang itu tidak menyurutkan warga untuk menyambut liburan dalam memperingati Hari Buruh yang akan datang di bulan Mei. Jalan raya menjadi lebih sibuk dari biasanya. Ada yang sedang menikmati makanan di restoran, keluar masuk pertokoan untuk berbelanja, serta para mahasiswa yang sedang asyik berbincang dengan teman mereka. Tanpa mereka sadari, suasana hangat itu tak lama lagi akan berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Tepat pukul 12.24 siang, warga di sekitar jalan raya kawasan Jinshanqiao tiba-tiba merasakan tanah yang bergetar. Awalnya mereka mengira getaran itu berasal dari gempa bumi. Namun kemudian getaran itu disusul dengan suara gemuruh yang langsung membuat banyak orang berlarian untuk keluar gedung. Tepat saat mereka keluar dari gedung, debu dan asap langsung menghalangi pandangan mereka. Sebuah gedung lantai 8 yang sebelumnya berdiri dengan tegap kini berubah menjadi tumpukan puing setinggi 2 lantai. Apa yang bisa membuat gedung yang dari luar terlihat kokoh ini bisa runtuh rata dengan tanah hanya dalam beberapa detik saja? Banyak pihak menyebutkan kalau dari awal gedung ini sudah ditakdirkan untuk runtuh. Ini adalah cerita tragedi runtuhnya gedung Changsha. Di tahun 2003, seorang ayah bernama Sheng dan anaknya Ji baru saja membeli sebidang tanah di kawasan Jinshanqiao, kota Changsha. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya mereka memutuskan untuk membangun rumah 3 lantai yang nantinya akan ditinggali oleh keluarga besar mereka sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, kawasan tersebut lama-kelamaan menjadi ramai dengan pertokoan dan juga tempat komersial lainnya, seperti restoran serta bioskop. Ditambah lagi kawasan tersebut juga diketahui tidak jauh dari Universitas Kedokteran Changsha. Sheng dan Xi tentu melihat hal ini merupakan sebuah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Maka dari itu, keduanya membuat keputusan untuk menyewakan gedung tersebut agar nantinya bisa disewakan untuk pertokoan atau tempat usaha lainnya. Agar mereka dapat memaksimalkan bisnisnya, Sheng dan Xi sepakat untuk membangun gedung tersebut menjadi 5 lantai. Di bulan Juli tahun 2012, gedung 3 lantai itu akhirnya dihancurkan dan mereka mulai melakukan pembangunan gedung 5 lantai. Sayangnya niatan Zheng dan Xi itu terhalang oleh dana mereka yang pas-pasan. Walau begitu, mereka tetap bersikeras untuk terus melanjutkan pembangunan menggunakan dana seadanya. Demi menghemat biaya, Sheng dan Xi memutuskan untuk membeli bahan bangunan sendiri, mempekerjakan seorang arsitek amatir, serta menggunakan jasa pekerja konstruksi yang sudah pensiun. Walau dipaksakan, pada akhirnya pembangunan gedung pun dimulai. Karena Sheng dan Xi sendiri yang membeli segala macam bahan bangunan, sudah pasti mereka memilih untuk membeli bahan bangunan dengan kualitas di bawah standar nasional demi menghemat biaya. Pengerjaan juga dilakukan dengan sembrono dan tidak mengikuti standar nasional dalam pembangunan sebuah gedung. Hanya lantai 1 saja yang menggunakan dinding bata padat, sedangkan 4 lantai ke atas mereka memasang dinding berongga yang dibuat dari batu bata yang diletakkan menyamping, sehingga tidak memiliki daya tahan yang kuat. Meski sangat dipaksakan, akhirnya pembangunan gedung itu pun rampung tepat waktu. Cheng dan Zi mulai menyewakan gedung
ke beberapa orang untuk bisnis atau kepentingan komersial mereka. Saat itu, Sheng dan Zi juga diketahui tinggal di salah satu ruangan di gedung yang sama. Bisnis persewaan gedung itu nyatanya membuat Sheng dan Zi bisa mendapatkan uang yang tidak sedikit. Bahkan jika keduanya tidak bekerja sekalipun, uang akan terus datang dari para penyewa. Tak ada tanda-tanda kerusakan berat selama gedung itu berdiri. Sampai akhirnya 6 tahun kemudian atau lebih, tepatnya di tahun 2018, Sheng dan Zi mulai ingin menghasilkan uang yang lebih banyak dari gedung milik mereka. Oleh karena itu, di tahun yang sama, keduanya kembali mengambil keputusan berani untuk kembali menambah lantai gedung dari 5 menjadi 8 lantai. Di fase pembangunan ini, lagi-lagi Sheng dan Zi melakukan praktek ilegal dengan memilih bahan dengan kualitas terburuk. 3 lantai tambahan itu dibangun dengan menggunakan struktur rangka beton bertulang yang langsung dicor di tempat. Kini beban rumah meningkat hingga 43% dibandingkan sebelumnya, yang tentu masuk dalam fase mengkhawatirkan. Karena seperti diketahui, seiring berjalannya waktu, kolom beton dan komponen lain dalam gedung itu akan rusak karena tekanan yang berlebih. Di tahun 2019, ditemukan retakan pada dinding karena baja penopang mengalami deformasi parah serta jarak antara baja dan dinding mencapai 50 mm. Si pemilik gedung mencoba memperbaiki kerusakan itu dengan memasang baja penguat. Namun lagi-lagi, perbaikan itu terkesan hanya formalitas belaka tanpa adanya inspeksi lebih mendalam. Di bulan Maret 2022, kerusakan itu menjadi semakin parah. Lagi-lagi, baja mengalami deformasi. Namun meski begitu, pemilik gedung tidak menganggap hal itu sebagai hal yang serius. Alih-alih memperbaiki kerusakan, pada tanggal 12 April, si pemilik gedung malah memanggil perusahaan inspeksi gedung yang bernama Hunan Xiangda Engineering Inspection untuk melakukan pemeriksaan pada gedung mereka. Dan hasilnya, semua konstruksi gedung milik Sheng dan Zi itu dianggap aman. Tentu hasil ini sangat meragukan, mengingat kerusakan gedung itu bahkan dapat dilihat dengan mata telanjang. Di tanggal 28 April pukul 8 malam atau sekitar 16 jam sebelum kejadian, salah seorang pegawai restoran yang terletak di lantai 2 sedang sibuk bersih-bersih seperti biasanya. Namun di tengah pekerjaannya, si pegawai melihat ada yang tidak beres dengan pilar beton di sisi bagian timur restoran tersebut. Ia melihat ubin mulai terjatuh dengan sendirinya, plester retak, dan batang baja terlihat bengkok. Si pegawai pun langsung melaporkan temuannya itu kepada pemilik restoran yang akhirnya diteruskan kepada Sheng dan Zi. Saat itu mereka berjanji akan melakukan perbaikan secepat mungkin. Di tanggal 29 April pukul 12.19 siang, kondisi gedung menjadi semakin parah. Dinding luar lantai 2 mulai miring, batu bata mulai retak dan menonjol ke arah luar. Para tetangga yang tinggal di sekitar gedung itu menyadari bahaya tersebut dan menyarankan Sheng untuk segera mengevakuasi semua orang. Tapi ia tetap bersikeras menolak melakukan evakuasi. Pukul 12.21, suara mengerikan datang dari dinding bagian timur restoran yang berada di lantai 2. Benda-benda mulai berjatuhan, membuat si pemilik restoran menginstruksikan semua orang yang berada di dalam restorannya untuk segera keluar dari gedung. Si pemilik restoran tidak menyadari kalau keputusannya itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Pukul 12.24 atau sekitar 3 menit kemudian, gedung berlantai 8 itu langsung ambruk disertai suara gemuruh. Semua orang yang berada di sekitar gedung tersebut juga berlarian untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan.
Total hanya membutuhkan sekitar 5 detik untuk bangunan itu benar-benar rata dengan tanah. 6 orang termasuk si pemilik restoran dan staf di lantai 2 berhasil selamat dari tragedi ini. Tak lama kemudian, bantuan mulai datang. Total 34 mobil pemadam kebakaran langsung menuju lokasi. Ditambah tim SAR sebanyak 143 orang dan juga anjing pelacak agar pencarian korban dapat segera dilakukan. Satu persatu korban diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Alat berat juga mulai didatangkan untuk mengangkat reruntuhan dan mencari korban. Misi penyelamatan itu dilakukan selama 1 minggu setelah kejadian. Total korban mencapai 63 orang, termasuk 50 mahasiswa, 11 karyawan kantor, serta 2 orang pemilik gedung. Selanjutnya diketahui korban meninggal sebanyak 54 orang dan 44 diantaranya adalah mahasiswa. Sheng sendiri juga turut menjadi salah satu korban. Ia sempat mendapatkan perawatan selama 11 hari di rumah sakit, namun karena lukanya yang terlalu parah, akhirnya pihak rumah sakit menyatakan Sheng meninggal dunia. Sementara itu anaknya, Ji, berhasil selamat setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kejadian ini membawa duka mendalam tak hanya bagi keluarga korban, namun pemerintah Cina juga menyayangkan tragedi ini bisa terjadi. Maka dari itu, pemerintah pusat yang dikomandoi oleh Presiden Xi Jinping langsung menginstruksikan untuk dilakukan investigasi guna mengetahui penyebab pasti runtuhnya gedung Changsha ini. Pemerintah kemudian membentuk tim yang terdiri dari Kementerian Manajemen Darurat, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kota, Kementerian Sumber Daya Alam, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Pendidikan, dan Serikat Buruh Seluruh Cina. Selain itu, para ahli di bidang perencanaan, desain, manajemen teknik, hukum, keselamatan publik, dan bidang lainnya juga turut diundang untuk berpartisipasi dalam penyelidikan kecelakaan ini. Proses investigasi pun dilakukan, dan setelah 1 tahun berlangsung, akhirnya tim investigasi dapat mengungkap penyebab pasti runtuhnya gedung Changsha tersebut. Hampir semua faktor ternyata berkontribusi dalam terjadinya tragedi ini. Yang pertama, tentu si pemilik gedung, Sheng dan Ji. Mereka diketahui telah lalai saat melakukan penambahan lantai atas secara ilegal dan mengabaikan standar keamanan yang sudah ditetapkan. Sheng dan Ji juga dianggap tidak melakukan tindakan preventif, padahal beberapa jam sebelumnya mereka sudah diperingatkan oleh si pemilik restoran tentang kerusakan yang semakin parah. Mereka terbukti hanya mementingkan pendapatan sewa daripada keselamatan bersama. Pemilik gedung dituntut dengan hukuman pidana karena secara tidak langsung telah menyebabkan hilangnya nyawa banyak orang, serta tuntutan perdata untuk mengganti kerugian kepada para keluarga korban. Yang kedua adalah pihak inspeksi gedung dari perusahaan Hunan Jiangda Engineering Inspection. Perusahaan ini telah terbukti melakukan pemeriksaan palsu terhadap gedung tersebut di bulan April tahun 2022 lalu. Mereka tidak melakukan analisis struktur yang tepat dan mengeluarkan laporan palsu dengan menyatakan bahwa gedung tersebut aman untuk ditinggali. Perusahaan ini juga diketahui telah melakukan pemalsuan laporan di 79 gedung lainnya. Oleh karena itu, pemerintah langsung menghentikan operasi mereka. Yang selanjutnya adalah pemerintah kota Changsha dan distrik Wangcheng. Pejabat setempat termasuk dari Departemen Sumber Daya Alam dan Biro Perencanaan Kota Pedesaan tidak menegakkan peraturan yang tepat untuk pembangunan, perencanaan, dan keamanan rumah yang dibangun sendiri. Mereka membiarkan pembangunan ilegal dan gagal melakukan inspeksi yang tepat atau menghentikan penambahan lantai gedung secara ilegal.
Selain itu, mereka dianggap gagal meski telah menerima arahan nasional untuk mengatasi bangunan ilegal yang dibangun sendiri setelah kejadian serupa yang terjadi pada tahun 2020. Pemerintah daerah di distrik Wangcheng lambat dalam mengambil tindakan. Inspeksi tidak dilakukan secara mendalam dan terperinci. Semua pejabat tinggi pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung dipindahkan oleh Lembaga Inspeksi dan Pengawasan Disiplin ke Badan Peradilan untuk diproses lebih lanjut. Yang terakhir adalah perusahaan yang bertanggung jawab dalam pemasangan elevator atau lift di gedung tersebut. Perusahaan ini memasang lift di dalam gedung tanpa izin yang semestinya dan gagal memastikan bahwa protokol keselamatan untuk peralatan tersebut dipatuhi. Perusahaan ini juga langsung dilarang beroperasi oleh pemerintah. Total terdapat 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Selain itu, dalam proses investigasi juga ditemukan kemungkinan tindak pidana korupsi oleh pejabat setempat yang membuat proses perizinan menjadi sembarangan. Menurut mantan wali kota Changshan yang diwawancarai oleh wartawan, ia mengatakan kalau saat ini masih banyak gedung yang berdiri tanpa pengawasan. Ia khawatir ke depan akan terjadi lagi peristiwa naas ini. Pada akhirnya, kejadian runtuhnya gedung Changsha harusnya bisa dicegah kalau saja semua pihak bersedia menjalankan standar yang sudah diatur oleh pemerintah. Nyawa 54 orang tidak bersalah harus melayang karena kerakusan dan keegoisan demi uang semata. Bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih. Bye.